Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menetapkan bahwa capres dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Acara ini diumumkan sehari sebelum Lebaran Idul Fitri, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo beserta semua kader. Di sana Megawati memilih dengan hak prerogatifnya untuk menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tentu keputusan dari Ibu Megawati ini memiliki pertimbangan yang matang sebagaimana beliau jelaskan sendiri. Selain memang juga Ganjar ini menjadi calon presiden memiliki elektoral ya, elektabilitas dengan menang atau selalu tinggi di berbagai survei tentang calon presiden. Tapi penetapan capres oleh Megawati ini belum menentukan siapa cawapresnya. Apakah cawapresnya itu adalah Erick Thohir, apakah Zulkifli Hasan, apakah Erlangga Hartarto, atau Khofifah Indar Parawansa. Siapa ya? Tapi untuk memikirkan bahwa cawapres dari Ganjar ini adalah AHY, tentu itu tidak mungkin. Karena tentu AHY adalah cawapres dari Anies Baswedan. Kalaupun koalisi itu benar-benar terbentuk dan kompak untuk mencalonkan Anies Baswedan. Jadi siapakah cawapres dari Ganjar Pranowo ini? Lalu apakah pemilihan Ganjar Pranowo ini benar-benar menjadi skema komunikasi politik dari Jokowi? Benarkah Jokowi sebelumnya sering menggadang-gadang Prabowo untuk menjadi presiden? Itu sebenarnya yang itulah pilihan dari Jokowi. Walaupun pada akhirnya sekaranglah Ganjar yang dijadikan capres. Lalu bagaimana dengan Prabowo? Apakah Prabowo akan menjadi cawapres dari Ganjar, ataukah Prabowo akan ikut kontestasi lagi melawan Ganjar Pranowo? Nah, disinilah komunikasi politik masih berjalan, dan kita sebenarnya melihat bahwa komunikasi politik adalah berbicara mengenai relasi kekuasaan, melihat kemungkinan untuk berkuasa. Oleh karena itu, siapapun yang mengamati tentang perpolitikan Indonesia harus bisa memahami relasi aktivitas para elit, dan karena di dalam demokrasi itu partailah yang menjadi instrumen demokrasi, maka penentuan calon siapa presiden itu ditentukan oleh partai, dan semoga saja partai ini selalu bisa menjadikan politik itu benar-benar bukan hanya untuk kepentingan para elit saja. Kesejahteraan, pemilih pemimpin yang punya tanggung jawab,
yang siap bekerja, juga bisa mentuntaskan persoalan kemiskinan, juga tegak menjalankan konstitusi. Itulah pemimpin yang kita inginkan. Di zaman demokrasi ini masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki kesadaran tentang memahami tentang kebijakan publik, maka pemerintah ataupun elit politik tidak akan sembarangan untuk melakukan tindakan yang merugikan publik, karena kekuatan sosial, media sosial, bahkan kekuatan rakyat di jalanan itu bisa terjadi untuk menuntut ketidakadilan, kemunafikan, korupsi. Nah, di sini maka demokrasi yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar prosedural, tapi ingin hadirnya suatu esensi tentang demokrasi yang mewujudkan kesejahteraan, yang mewujudkan peningkatan pendidikan, yang bisa membuat masyarakat yang kecil bisa meningkat mobilitas hidupnya, juga perlindungan hak asasi manusia dalam berbicara, berkumpul, menentukan nasib ekonominya. Kita berharap Ganjar atau siapapun yang memimpin republik ini bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan taat kepada konstitusi. Terima kasih.